anak apa? Allah begini loh, manusia, gue punya anak manusia juga, iya kan, anak gue ya manusia juga, itu artinya. Oke, tapi pada dalil lain, Paulus mengatakan di 2 Korintus 11:31, Allah itu Bapa. Allah itu Bapa. Ya, Allah ini kan Allah apanya? yaitu Bapa dari Yesus. Nah, gitu. 2 Korintus 6. Iya, Allah ini bukan cuma Bapa. Lihat ya, Allah ini ada 3. Bukan, Anak 2 juga Korintus Allah. 11:31. Iya, Roh Kudus juga Allah, bukan cuma Bapa aja yang Allah. Bapa itu Allah, Roh Kudus Allah, Yesus juga Allah. Tetapi perbedaannya adalah Yesus anaknya, Roh Kudus mamanya. Masa gitu aja gak ngerti sih? Kalau 2 Korintus 11:31 tuh bunyinya gini. Allah yaitu Bapak dari Yesus, Tuhan kita. Iya. Yang Allah itu Bapaknya. Misalnya gini, ada singa. Terus anak singa, yang singa itu singa bapaknya, kan lucu orang ngomong kayak gitu. Ya anaknya itu juga singa. Anak singa namanya, anak singa ya singa. Ini anak singa. Anak singa ini apa? Kambing kan bukan. Betul. Anak singa ya singa. Sama itu. Allah, anak Allah ya juga Allah. Mama Allah juga ya Allah juga. Roh Kudus juga Allah bukan. Allah itu kan nama apanya, nama hakikatnya, misalnya manusia, kucing. Anak kucing bukan ya kucing. Anak kucing kok kucing, ya emang anak kucing juga kucing kan gitu. Jadi, aja. Bukankah di kalian kalau Allah itu apa bilang 3 Allah? Apa? 1 Allah apa 3 Allah? Bapaknya, mamanya, anaknya 3. Nah, 3 Allah kan berarti kan? Ya udah, Selesai. udah kelar kan? Itu. Jadi menyelesaikan Langsung masalah makin itu cepat. rontok rambutnya Masaha langsung gotol Makanya jadi kan saya gundul udah. kalau Ya gue senang kalian jujur dia 3 ya udah, nggak ribet. lo memang Ngaku 3. 3, tapi 3-3-nya Tuhan, itu yang jadi masalah. Nggak apa-apa, itu yang Ya kami udah. cari, yang gue cari itu bang, jujur 3. Masalahnya banyak yang nggak mau ngaku, satu, bingung kita kan. Kan saya bilang, kalau semua benar, apa gunanya neraka? Itulah gunanya Masuk, neraka. yang Bagi bilang orang 1 tolol. masuk neraka, yang Bagi bilang 1 orang masuk neraka tolol. lu, udah tuh. Tapi Ini memang ada gini, berat nih. gini. Tidak semua tuh orang itu pintar, Tuhan juga ngerti. Ada kan kemampuan otak orang berbeda-beda ya. Misalnya kelas-kelas idiot atau kecerdasannya super. Kalau gue ini kan ibarat kata kelasnya udah super, udah nggak tahu Hyper, lagi lah. lagi super hyper lu kelasnya. Nah iya, Di atas makanya super, hyper. gue bilang Roh Kudus mamanya Yesus kan langsung kan mau bunuh diri ya, ketua HKBP internasional. Saya mau bunuh diri, saya mau tusukkan aja perut saya katanya. Serah tahu lah, borjong saya bilang. Masa gue bilang Roh Kudus mamanya dia mau mati. Kalau dia sampai bundir ya masuk neraka lah dia. Ya, udah Ya, pasti. Sebenarnya mengenal Yesus itu gampang, tapi dibikin sulit oleh orang Katolik. Orang Katolik kan bikin orang sulit mengenal Tuhan. Bang Luga. Jadi Tuhan itu Bapa, Roh Kudus itu istrinya Tuhan gitu kan? Betul. Nah, Lukas 3 angka 38 mengatakan Adam itu juga anak Tuhan. Ibunya Adam itu Roh Kudus juga atau gimana, siapa? Atau beda ibu? Pertanyaan yang bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Lukas 3:38, Adam itu kan anak Allah. Nah, apakah ibunya Adam adalah Roh Kudus? Nah, Jadi begini, tidak ada Pertanyaan bagus. ditulis di situ Adam itu anak Allah. Itu kan Ada, Lukas 3:38. Lu baca. kamu salah nangkap. Jadi gini, itu kan silsilah. Jadi dikatakan tentang siapa Yesus. Yesus itu anak Daud. Yesus itu anak Abraham. Dan Yesus itu anak Adam. Anak CEO. Dan Yesus itu anak Allah, bukan Adamnya anak Allah. Adam itu kalau dia menerima Roh Kudus, dia juga akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi menjadi anak angkat. Paulus Anak juga angkat, bukan anak Paulus juga Allah. Allah. Anak-anak Paulus juga Allah. Allah, dia- Bre. Bukan, coba baca. diangkat. KPR 19 nomor 11. Apa itu? Paulus Allah. Enggak ada Paulus ngaku Allah, dia anak-anak Allah. Ada di situ oleh Paulus Allah. Betul. Oleh Paulus Allah. Nggak ada kan? Oleh Bisa-bisa saya Paulus. luar biasa, tuh. Melalui Paulus. Nggak ada koma di situ, Bro Luga. Nggak ada koma, jangan berhenti, Bro Luga. Pokoknya kalau nggak bisa dilurusin, bengkokin sekalian. Janganlah berdebat hal-hal yang nggak penting gitu, kayak gitu. Itu kan nggak penting dibahas. Nggak penting koma-koma, nggak penting lah. Yang penting Iyalah. Komanya ada di ujung, coba perhatikan. Apa ada yang geser komanya sampai di ujung? Gini, kalau kita dipancing menjawab ini sama seperti si Pak Gembala itu sering banget mancing-mancing saya ngebahas Paulus Allah. Saya nggak akan Salah, dia larinya kemana? karena menurut saya itu adalah pembahasan-pembahasan sampah yang nggak perlu dijawab. Silakan kita kembali ke inti-inti dari permasalahan.
Nanti sama Apa, player Bang? lain lah ya, Bang Luga ya. Kalau sama Bang Luga Iyalah, yang penting masa aja. Masuk masa sama gua ngebahas-bahas gituan, itu pembahasan anak TK yang baru lulus. Apakah? kitab suci masih tingkatannya tuh lebih tinggi yang ketemu sama Tuhan langsung, Bre, gitu, Bre. Tidak, Jadi tidak gini. Bible tingkatannya masih lebih tinggi Bang Luga yang udah jalan-jalan ke surga langsung. Tidak dong, kan orang Enggak ya? kan saya kan bukan darah tulen Yahudi. Saya kan masih ada campuran. Jadi darah tulen itu lebih tinggi daripada darah campuran. Makanya 12 murid Yesus itu tulen darah Yahudi. Kalau saya Paulus kan campuran. Apalagi saya lebih campuran lagi. Kan gitu. Masuk Paulus yang Jadi tidak mungkin saya lebih tinggi daripada darah tulen Yahudi karena orang Yahudi itu memang sudah ditetapkan Tuhan menjadi penguasa bangsa-bangsa. Loh, kalau masalah hubungan dengan Tuhan kan nggak ngelihat tentang darahnya apa Bang Luga. Namanya Betul, orang pilihan. Betul, tapi untuk pertama tetap nomor satu itu darah. Ngapain Tuhan mengatakan Israel anak sulungku kalau dia tidak mementingkan darah? Ya, karena yang darah tulen itu juga lebih cinta Tuhan daripada yang nggak darah tulen. Pasti mereka lebih cinta Tuhan. Bang Luga, ada satu cara untuk menjadi Yahudi, ada Bang, di Keluaran 14 angka 36. Apa tuh? Cara untuk menjadi Yahudi. Yahudi. Keluaran Nggak 14 bisa lah. 36. nggak ada 36. Ya, silakan kau baca, silakan aja kau baca. Sebentar. Coba aku cek dulu, salah bentar. Salah. Yang mana yang cara untuk menjadi seorang Yahudi? Tapi kalau yang bukan Yahudi ngaku Yahudi, itu jemaat iblis namanya. Wahyu 3:19 itu. Udah jelas ya. Yang bukan Yahudi kalau ngaku Michael apa? Yahudi itu. Iya. Aman kalau gua. Kalau Yesus itu anak kandung Bapa ya. Kalau anak Ya, kandung karena berarti kan mamanya harus Roh Kudus. Roh Kudus masuk. Ya udah, itu aja pondasinya. Di luar dari itu aku udah lepas tangan udah. Tapi Mau. gue gini ya, gue iyain bukan berarti mengimani ya. Gue iyain biar nggak ribut aja kita, Bang. Sekarang Gua kan nggak mau debat sama lu. begini. Ah. Jawabannya Tapi lu kan cuma bilang, Maria. lu berarti percaya? Jangan gitu, jangan. Enggak. Udah ketebak lu bakalan ngomong gitu soalnya sama gue. Sesuatu hal yang mahal itu bukan untuk diobral. Mengenal siapa Yesus itu terlalu mahal. Lu nggak percaya Yesus juga Tuhan nggak rugi, lu yang rugi gitu loh. Jadi maksud gua, jawaban lu kan cuma satu. Siapa mamanya? Pasti kan jawaban agama lu pasti Maria, betul? Betul apa betul? Betul. Ya udah. Nah, ketika ada jawaban yang berbeda, jawabannya Roh Kudus, ya berarti kan udah jelas perbedaannya. Yang satu mamanya Roh Kudus, yang satu Maria. Gue trauma karena gue pernah lu gituin. Berarti siapa ibunya Yesus? Gue jawab Roh Kudus. Murtad lu digituin gue. Ampun lah. Artinya Gue trauma begini. udah pernah digituin sama lu, Bang. Iya. Gua ingat sih. Jadi Karena menurut ini Bang kan Luga, ibarat kata tuh tinggal selangkah lagi. Cuma siapa mamanya cuma ketika lo jawab salah, kan kandidatnya cuma ada dua, pilihannya cuma ada dua, A sama B. Kalau nggak Roh Kudus Maria. Ketika lo salah jawab, ya berarti kan jawaban satunya kan tinggal selangkah lagi. Kalau kata Gores, selamat datang di kebenaran. Jadi Bang Ijir? menurut Bang Luga itu Yesus itu dari sperma Bapa dan sel telur Roh Kudus ditanam di rahim Maria gitu kan? Bukan begitu. Bapa dan Roh Kudus itu di dalam kekekalan itu udah merit. Nah, lalu Yesus itu kan anaknya. Jutaan tahun kemudian, miliaran tahun kemudian lahirlah si Maria. Nah, baru turunlah Yesus. Jadi bukan ditanam di dalam perutnya Maria. Jadi Yesusnya yang turun. Yesus berkata Yohanes pasal 5, aku turun dari surga. Yohanes pasal 13 dikatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus itu tidak pembuahan di dalam perut Maria, memang dia turun dari surga. Karena sebelum si Maria ada, Yesus sudah ada, nongkrong bertiga sama Allah Bapa di surga. Seperti itu. Betul, makanya kan ada dalilnya itu, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Tonton. Bapa. Betul. Itu Tuhan dan di Roh Kudus. Keluaran 12 angka 48 tuh syarat untuk jadi Yahudi. Keluaran 12, 48. Ya lo bacain aja langsung biar nggak kelamaan. Tapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dengar sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Berarti harus sunat. Iya. Saya nggak terlalu suka bahas-bahas tema-tema receh, jadi kita langsung ke intinya aja lah. Nanti kalau tema-tema kayak gitu jadi panjang, jadi cuma ngajak-ngajak orang ngobrol sampai pagi, jadi aku malas. Jadi intinya itu aja, Yesus itu anak kandung Roh Kudus mamanya, udah putus, nggak ada yang bisa ngelawan itu lagi sampai dunia kiamat.
Zakir Naik juga pasti gua rasa diem. Berarti Jadi kalau ketemu dokter Zakir Naik, berapa persen rasa kemungkinan akan menang? Masih bersyukur banget ya. Dulu saya ngejar Zakir Naik, tapi saya rasa untuk saat ini bukan saya lagi yang ngejar dia yang ngejar saya. Jadi dia mau, iya betul. Mungkin dia mau murtad, ngejar, Pak Luga saya mau murtad, please gitu. Jadi kalau dulu saya mau nantang Zakir Naik terus orang ngejek-ngejek. Kalau sekarang udah beda lah. itu Karena katanya mau saja nggak udah saya anggap lagi sebenarnya. Zakir Apalagi Naik cuma- katanya kena AIDS ya, betul nggak tuh Wih, Kalau itu saya nggak tahu. Jangan ngomong beritanya? gitu. Jangan ngomong gitu lah. Iya. Jangan itu menyerang pribadi, nggak boleh, santai aja. Nggak boleh. Nggak, dia ya ada di Google itu. Ya nggak tahu soal itu mah kita pembahasan janganlah skip aja lah gitu. Yang masuk di obrolan aja. Iya, saya tuh Itu kan menganggap sama Zakir Naik itu teman sebenarnya, teman debat ya kan. Tidak ada kita mau ribut, cuma memang dalam dunia debat ya wajar lah kita kan skakmat gitu, biasa itu. Iya, lepas debat ya udah jadi teman lagi Iya. kita nongkrong ngopi-ngopi bareng ya kan. Ya. Kayak itu kita di sono di Tapi justru Jaksel sekarang kapan hari yang ngobrol-ngobrol ngopi. lawan saya justru sekarang rombongannya Edis. Artinya kalau rombongannya Edis ini kan sudah memaksa dirinya untuk memang mau ke neraka. Jadi bukan kita yang maksa dia memaksa dirinya sendiri saya kan ke neraka dengan cara melakukan juga. Kenapa lu ribut sama rombongan ini gara-gara apa? Karena ketika gue bilang Roh Kudus ibu, mereka hampir ingin bunuh diri berjamaah. Jadi gue bilang kenapa harus berjamaah sih, sendiri-sendiri aja. Jadi Gantian mereka aja tuh berarti ya. ketakutan karena ini kan menyangkut dana kan, otomatis kan para donatur. Ada hubungannya sama dana. Oh iya dong, nggak mungkin donatur mendanai orang tolol karena donatur ini juga kan ingin menaikkan kekayaannya dari 100 T menjadi 1000 T. Nah kalau dia ketemu model-model kayak gue itu bisa terpenuhin, tapi kalau mau ketemu Edis yang ada bangkrut, gue ngedanain dia yang ada duit gue habis, saham gue anjlok, ya kan? Nah kalau dia mendanai model-model kayak gue Roh Kudus perempuan, ya kan sih itu aja pengen mendanai siapa Elon Musk sama Stelo, ya kan? Ya, ini nanti Elon Musk presiden- emang kapan jadi Kristen bang? Elon Musk itu memang dia orang Kristen, cuma kan penciptaannya kepada Yesus. Dia bilang di ateis kok. Ya tapi Kapan kan dia jadi Kristen? dia memang pernah ngomong di ateis, tapi dia juga pernah ngomong dalam suatu wawancara dia orang Kristen. Ah, Dan bukan cuma Elon Musk saja kok, banyak donatur-donatur Kristen di Amerika yang memang orang-orang terkaya di dunia yang ingin meningkatkan kekayaannya tentu harus menguasai ilmu ketuhanan dong. Nggak mungkin dia ingin meningkatkan kekayaannya dengan menguasai ilmu perlontaian. Harus ilmu ketuhanan, yaitu Roh Kudus sebagai perempuan kan gitu. Makanya makanya dalam waktu dekat ini saya akan buat debat-debat akbar. Kita doakan berhasil untuk tidak ada lagi ruang bagi para pendusta di muka bumi ini karena kedatangan Yesus sudah mendatangkan itu. satu hal paling jujur dari lu yang gue suka yang udah kalau ada bapak, istri dan anak, ya 3 oknum yang berbeda dalam satu keluarga. Kita aja kan laki-laki, kecuali Itu kita jujur pohon. tuh. Kecuali kita pohon. Misalnya kamu adalah pohon ngomong sama ranting. Kita ini manusia, berarti kan standar berpikirnya kan standar berpikir manusia. Ya standar berpikir manusia ya kalau ada cowok ya ada cewek. Itu udah hukum Tuhan. Ayatnya juga ada kok, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian Bagaimana 1:26. mungkin? Bagaimana mungkin si Edis atau rombongan tidak berkelamin, Roh Kudus tidak berkelamin, itu kan sebenarnya sama juga dengan lo menyerahkan seluruh harta lo ke gua, iya kan? Masuk. Loh, iya. Berarti kalau menguasai untuk lo menguasai satu bangsa, bukan lo kerja keras, tapi lo harus lebih pintar dari dia secara teologi. mikir keras. Ketika lo lebih pintar secara teologi, itu udah merangkum semuanya. Artinya seluruh sampai ke sumsum tulangnya itu bisa lo jarah, sampai ke dompet-dompetnya. Jadi Iya, masuk akal. anak Bapak sama Roh Kudus cuman Yesus saja bang ya juga ya. Cuman satu. Ayatnya memang anaknya yang tunggal kan, kecuali dibilang anaknya yang ke-15. Ini kan anaknya yang tunggal. Selesai Masuk. masalah. Ya. Kecuali ayat itu dihapus, maka masuklah ayat itu. Kalau anak tunggal itu dihapus,
Tapi selagi masih ada anak tunggal itu, maka yang lain nggak berlaku lagi. Itu kemungkinan anak angkat atau anak tiri, kan gitu. Jadi Pungut ya. Yesus ini berarti semacam bayi tabung dong. Maria bukan ibunya kan, bilang ditanam aja di dalam rahim kan. Bayi tabung. Perlu kita bahas kemana-mana. Intinya Yesus anak kandung Tuhan, anak satu-satunya, itu aja. Kan udah gue jelasin tadi. Dia turun dari surga sebelum Maria diciptakan. Itu aja. Apa kurang jelas? Iya kan? Turun dari surga ngomong-ngomong ada di mana? Yohanes 13 ayat 3 kan, Yohanes berapa itu ya? Yohanes 3:13 kan? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Iya, maksudnya turun dari surga turun kemana tuh? Di Yerusalem lah. Kan dia kan lahir di Israel. 2000 Kata tahun lu yang lalu. sebelum Maria ada sudah turun Yesus. Ya namanya dia Tuhan, artinya dia menjadi manusia di dalam perut Maria. Dikatakan di pangkuan Bapa. Yohanes pasal 3. Anak Berarti tunggal nggak ada yang turun, berada salah diksinya tadi. turun dari surga ke bumi, kan dia bilang anak manusia turun dari surga. Yohanes pasal 5. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dia yang ngomong. Jangan lo tafsir-tafsir lagi. Iyo, turun dari surganya ketika sudah ada Maria toh. Iya, menjadi manusia Nah, dia. tadi lu bilang sebelum ada Maria udah turun. Ini yang gue bingung turunnya kemana gitu. Nah, Dan intinya dia turun di perut Maria, kan itu. lu biar gak kalah debat sama dokter namanya, naik. Lu gak tau lihat. enggak gitu caranya. Justru jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya nggak perlu dijawab. Menjawab kayak gitu kan buang-buang waktu. Kalau lu salah diksi lah, ya dihitung nanti poin debatnya itu. Dan aku izin pamit dulu ya, Uga ya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menilai itu bukan lu, yang menilai itu gua. Kecuali lu Lu bisa kalau jawab lagi pertanyaan debat gua. dinilai sama juri lah, bukan gua yang nilai. Oh, Mana sih? Lah, kemana dia? Ketombak kah dia? Tiba-tiba. Kan enak ya, maksudnya kan ya saya menghargai Bang Luga. Gua koreksi biar jangan sampai salah diksi. Nah, gitu aja. Oh, minta naik lagi dia. Jangan sampai salah diksi gitu loh. Biar waktu debat lu nggak kalah poin. Udah. Bang, kenapa jatuh, Bang? ada yang kick, Oh, ada yang Ki? ada yang mengkick. Siapa tuh yang? Ya. Waduh, nggak tahu lagi. Begini bro, kalau lo belum bisa menjawab pertanyaan gua, lo nggak bisa jadi penasihat gua. Apa itu pertanyaannya? Itu Coba poinnya. coba kasih. Siapa ibunya Yesus, ibu kandungnya siapa? Roh Kudus. Jangan bilang gua murtad. Jangan bilang gua murtad. Awas lu. Gua kick lo. Lah itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Itu kan jawaban lo, jawabannya. Itu jawaban Berarti lu. udah Kalau lu murtad. kalau gua jawab ibunya Yesus, Bunda Maryam, lu bilang gua goblok nanti. Capek. Nah, wah, Udahlah. makanya kalau menurut gua masih salah jawaban lo nggak usah jadi penasehat. Lo Kan menjadi udah bener pendengar jawaban gua. aja. Boleh jadi penasehat. Nah. Apanya? Aduh. Ya, tapi kan lo tidak mengimani. Walaupun Lah, ribuan masalah dan debat jutaan bukan orang masalah udah mulai ngimani. mengimani. Loh, kalau lu konteksnya lagi dakwah, lu lagi menyebarkan Injil, baru nggak boleh gue jawab gitu. Kalau debat nggak apa-apa. Karena kalau debat kan nggak harus mengimani. Iya, tetapi dengan statement seperti itu udah melumpuhkan hati umat-umat lo. Itu hampir 100 juta udah bisa murtad dengan statement-statement seperti itu. Memang mereka simpan dalam hati. Gimana nih kok jawabnya jadi kayak begitu? Udahlah, apa kata lu gak aja lah katanya. Tapi kan gue gak bisa expose, nanti gue dikejar pula katanya. Enggak. Kali ini ya damai lah. Makanya gue tadi udah request kalau gue jawab Roh Kudus jangan dibilang gue murtad. Berarti kan Biar nggak berantem malah. Nggak usah dibilang berantem. Artinya kan ruang-ruang lo udah sempit untuk menjawab itu kan. Karena Gue kandidatnya banyak cuma kenalan dua. sama lu bang. Biar lu Karena kan bertanya. kandidatnya kan cuma dua, Roh Kudus kalau enggak Maria kan. Nah kalau misalnya ada yang ngomong salah, berarti kan cuma satu kandidat pilihan satu-satunya kan. Nah jadi ya itu hanya membuat ruang lingkup lawan debat jadi sempit. Jadi makanya gue nggak mau lari dari tema itu biar nggak kepanjangan kemana-mana. Jadi kuncinya di situ, udah di kerangkeng, udah duduk manis ya gitu. Enggak, di sini nih ada juga jadi Bang Anak Gebala ya. Dia juga punya konsep sendiri. Ketika dia ngomongin konsep pakai dalil, ya nggak gue bantah.
Tapi masalahnya dia kan cuma pembicara di TikTok, jadi nggak ada pengaruhnya. Dia mau jungkir balik, mau bunuh diri, nggak ada. Kalau gue kan udah pembicara debat terbuka, gue ngomong kucing semua orang dengar, karena gue udah, apalagi gue ngomong di GBK, gue bilang Roh Kudus perempuan, itu semua pasti ngikut, yang Kristen-Kristennya, daripada dia ngikutin Edis, cuma modal kacamata yang gede. Kalau gue kan mainnya kan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Jadi betul. Berarti Maria itu bukan ibunya Yesus ya Bang Luga ya? Bukanlah, itu ciptaannya Tuhan Yesus. Ciptaannya, Maria ciptaannya. Sekarang gini, kan ada nanti ayat yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu hukum Taurat yang kelima. Ketika ayat ini diperhadapkan kepada Yesus, apakah Yesus ketika ketemu Maria, dia menghormati Maria seperti layaknya menghormati orang tua? Tidak. Karena dia bukan panggil mama Maria, kandungnya. hai perempuan. Gitu kan? Misalnya lo ketemu bokap lo, misalnya lah kan, gua ke rumah lo atau lo ketemu bokap lo sama nggak penghormatan lo ke orang tua lo sama dengan lo penghormatan lo ketika lo ketemu Kores? Sama nggak penghormatannya? Enggak sama. Kita kalau ketemu ayah kita, kadang-kadang kita udah mau nangis saking hormatnya atau saking sayangnya. Nah, beda lo kalau ketemu sama. Nah, artinya Yesus sendiri begitu menghormati Roh Kudus sehingga dia berkata, barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di akhirat. Begitu besar penghormatannya. Pernah nggak Yesus ngomong gitu ke Maria? Barang siapa menghujat Maria, maka aku akan membunuh dia. Enggak. Itu kalau menghujat Roh Kudus itu seperti apa sih Bang? Aku nggak ngerti Bang. Maksudnya gimana? Dia mengatakan Roh Kudus itu tentang hal negatif lah. Contoh misalnya, oh Yesus ngusir setan pakai kuasa Beelzebul, padahal kan Roh Kudus, berarti dia itu udah nggak ada ampunnya itu. Gitu Bang ya. Itu orang yang waktu di Yesus kerasukan, bilang Yesus kerasukan tuh pada masuk neraka lah itu ya. Bukan cuma masuk neraka, mereka tidak mendapatkan ampun maupun di dunia maupun di akhirat, jadi mereka tuh udah nggak bisa diampuni lagi. Jadi menghujat Roh Kudus itu dosanya lebih tinggi daripada menghilangkan nyawa orang lain atau memperkaos istri orang Bang. Betul. Iya. Kalau lo memperkaos istri orang kan lo cuma menghujat bini orang, lo pegang teteknya misalnya. Tapi kalau Roh Kudus itu Tuhan, itu bukan manusia, itu yang ngasih nafas lo. Kan kalau memperkaos istri orang hukumannya mati Bang itu. Istri orang itu manusia bukan? Manusia, iya. Dosa kepada manusia dengan dosa kepada Tuhan lebih besar mana? Ya hukumannya mati gimana tuh? Berarti ya besar itu Bang. Iya, dosa kepada Tuhan itu lebih besar. Makanya hukum yang pertama itu bukan kasihilah manusia, tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia. Jadi itu hukum yang kedua. Kalau lu memperkaos istri orang, lu bunuh orang, itu hukum yang kedua. Tapi kalau hukum yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Makanya ketika ada orang yang menghujat Roh Kudus itu langsung gak ada ampun, ngeri. Karena Roh Kudus itu memang Tuhan yang dijadikan bukan siapa-siapa. Dunia nggak bisa mengenal dia. Harusnya menghujat Roh Kudus itu diatur di KUHP Bang ya, biar ada hukumannya gitu. Betul. Kalau saya Negaranya nanti tapi bukan negara berkuasa di Kristen Indonesia ini, masalahnya. Kalau negaranya negara kan Kristen kalau semua itu kan bisa diselesaikan di dalam dunia debat. Kalau udah didebatin semua kan udah kayak gue nih. Siapa yang bisa lawan gue debat di Indonesia ini kan udah nggak ada. Makanya ketika Cidoditan aja kabur kok. Ada kok itu. Lawan yang bisa dilawan. Bang Luga lawan Gumasak kayaknya kalah. Nanti dia mau gue siapa? Gumasak. Gue mah tai, ngapain dilawan orang gila? Untuk lawan. Kalau lawan Dondi, lawan Juma, bisa lah ya. Ini Lu ngeliat dia kayak orang gila gitu, bisa lah ya. Bisa. Lu ngeliatnya ini nggak waras nih orang nih gitu ya. Iya, kalau orang udah ada itu di pikiran lu, iya, ada itu di pikiran lu, ada. Ada dong, dan itu khususnya biasanya dari kalangan Kristen, bukan dari kalangan Muslim. Kalau kalangan Muslim kan udah jelas kita berbeda kan, jadi tinggal kasih pemahaman, terima. Kalau diterima ya masuk surga, yang kalau nggak diterima urusan masing-masing kan gitu. Nggak masalah, nggak gitu dong. Nanti lu paksa lagi ibu Yesus yang Roh Kudus. Ini Riva sudah mengaku menyerah. Kalau lawan Bang Luga saya menyerah. Saya udah nggak mampu lagi Bang, karena memang itu ada ayatnya Roh Kudus itu segambar dengan Allah. Jadi kami mundur, kata Uni Riva. Juma juga sama.
Semua para Sama, petinggi-petinggi Bang. muslim udah mundur. Makanya yang gue fokusin sekarang nempelin Paus Leo, aki-aki yang dari roh. Makanya gue bikin yayasan kan, ya. Karena Kalian Bang tahu Paus Luga- Leo nggak teman-teman? Paus Leo itu yang Tahu, gantikan Paus Leo. Paus Franciscus. Ya, Paus Bang bulan apa Bang Luga? kelainan tahun berapa? Desember. Kok kelainan? Kelainan. Lahirnya bulan apa Bang Luga? saya Desember. 80. Jadi, Bulannya bulan apa lahir? Ah, Oh, sumuran gue ya Bang Luga ya. lu bukannya? Sama ya 80 ya Bang ya? Kira ingat. Gue bulan kalau gue Juli 80 gua. Yoi, Cabi. Naik Cabi. jadi nanti karena gue Ya Allah. domisili kan di Star. Ada apa ini? Ada ludah. Kamu udah pulang belum? Jadi, Aku udah kamu setahun pulang? di Indonesia. Kemarin aku Jakarta sebulan, nggak nongol kau. Kau yang memang itu di api lo nggak datang. Ajar api datang. Salahnya dia nggak di API nggak datang. Kalau datang ketemu. Iya. Gue tahu dia datang. Tapi lo kan ini Gue apa? ketemu malah nih. Sekarang aku di Sumatera. Jadi domisiliku kan sekarang kan di Sumatera karena lagi bangun King of King Hall, King of Alah, itu. alah, giliran gue di Indonesia. Mana konsernya? Gue tunggu nih undangannya. Mana? Loh, debat sama Iya. Dokter Zakir Naik habis ini. Iya, Baru denger lu kan? Acara apa lagi? Nggak cuma konser, debat sama Dokter Zakir Naik, bayangin coba. Iya, Mister artinya Luga. kan gini, kan kalau misalnya gue debat sama teman-teman yang biasa kan udah biasa lah kan. Aduh, anjay. Ya kalau gue debat sama Dokter Zakir Naik kan bisa debatnya misalnya di Dubai, di Arab. Gue mau tanya dulu atau di- tiketnya berapa Bang Luga? Kira-kira nih. Kalau misalnya gue bikin tiket mungkin ya tergantung tempatnya. Ya, bisa Gue bayar nggak? Gue bayar nggak? 1,2 triliun. Kalau di regul apa kelas-kelas bawah ya terserah 300 400 nggak masalah. Gue bayar berapa? 300 400 tuh. Kalau lu kan lu nggak usah bayar karena kan udah Asik. udah cinta. Kawan sendiri nggak usah bayar. Ya karena dia malu sama gue. Kenapa malu? Gratisan dong Bang, enak kali kok Bang. Nggak ada gratis-gratis Bang. Malu lah. Lu janjiin konser buat gua. Mana ada terrealisasi? Lu Tahun tahu kapan? nggak? Lu tahu nggak? Enggak. Proposal gua kan sudah disampaikan ke salah satu beberapa lah orang-orang kaya kan. Dan tapi gua mau bikin konsernya itu yang datang itu 3 juta. 3 juta 3 orang juta yang orang. datang ke konser ini. Di mana kira-kira tempatnya? Anggarannya di Sumatera Utara, anggarannya 2 triliun. Oh. Jadi Buset. makanya kalau di Jakarta kan nggak ada yang bisa nampung 3 juta kan, di Nggak Ancol ada. aja paling Enggak ada. nggak ada. GBK berapa Makanya kapasitasnya? di GBK? Sumatera 90.000, 100 paling. Wah, 100.000 doang ya? Wah, 100.000. Tapi kalau di Sumatera ada yang bisa nampung 3 juta 2 juta ada. Di daerah Tapal Utara itu tanah datar itu. Kemarin kan gue kan lewat itu. Waduh, gue bilang gawat nih tempat nih, boleh nih. Makanya proposalnya kan lagi gue bikin. By the way, itu Jadi- bikin acara apaan Bang? Konser. Konser musik. Kenapa harus konser? Karena gini, Lucifer, malaikat nomor satunya Tuhan, itu pemain gitar. Pemain Buset. gitarnya Tuhan, gitarisnya Tuhan. Aduh. Wah, gue baru tahu nih. Iya, makanya perlu lo tahu. Jadi biar pengetahuan itu kan membuat otak kita kan makin lentur ya. Kalau Benar, pengetahuan benar, kita benar. nggak ada kan otak kita kan jadi kaku kan. Benar, benar, benar. Lewat Otak gue konslet lama-lama ini udah. Bang Luga salah. Gini. Salah tuh. Lucifer itu worship leader, bukan gitaris. Iya, justru karena dia worship leader, dia pegang satu alat musik. Alat musik yang dipegang itu gitar. Nah, itu Gitar kan atau lo nggak tahu. nyanyi? Betul, karena Masuk. Lucifer itu ketika dia bergerak sendiri pun itu badannya itu udah penuh dengan alat musik. Makanya kenapa di dunia ini misalnya untuk apa? Untuk pemujaan setan selalu pakai musik rock, pakai musik apa tuh?
black metal, Megadeth itu semua kan memang, karena Lucifer itu memang rajanya musik, makanya diganti Tuhan. Gue Diganti lagi Tuhan sama ngebayangin badannya penuh alat musik kayak mana gitu loh ngebayanginnya. bukan alat musik, artinya gerakan tubuhnya itu mengeluarkan bunyi-bunyian yang sifatnya memuji Tuhan, seperti itu. Makanya kenapa di dunia ini selalu perayaan-perayaan selalu identik dengan konser, ya karena ngikutin memang gambarnya Tuhan di surga kan seperti itu. Kenapa harus rock? Kenapa harus rock? Karena gini, karena rock ini kan apa ya, musik yang paling jauh lah ya, itu gelap lah ya. Makanya Lucifer itu memakai musik rock untuk memuja dirinya, atau salah satu bentuk pemberontakan melawan Tuhan. Makanya banyak sekali musik-musik rock itu yang banyak diilhami Lucifer. Makanya kan banyak banget judul-judulnya Starway to Hell atau Tangga Menuju Neraka. Jadi memang itu semua ilham Lucifer. Nah, makanya Tuhan menggantikan Lucifer dengan Daud. Daud itu kan pemain kecapi, raja Israel yang sukanya menulis lagu. Betul itu, bukan untuk diketawain. Iya, Kenapa main Daud kecapi itu? betul itu. Betul, makanya kan kitab Daud itu kita Dengan Mazmur. gendang kupuji dengan kecapi. Nah, Oh. sekarang gue tanya. Kok jadi Kalau dangdut, orang Ton? Kristen, Bukan rock, Ton. sebentar. Kalau orang Kristen udah nyanyi, udah lengkap pakai band, pasti yang lain minder kan? Misalnya gue mau Masuk, muji Tuhan, betul. gue megang bass. Kalian muji Tuhan kan nggak pakai alat musik. Tiba-tiba gue nge-slap bass begitu, udah jantungan semua, udah rontok semua. Iya. Gue ada gitar nih. Misalnya gue suruh nih, Gue mainin nih abis Ah. ini. Bang. Ini. iya. Misalnya gue suruh dulu kan solo drum, misalnya Echa Sumantri kan. Echa, lu solo drum dulu deh. Endang Kan? Sukamti. Echa Gue juga ada, Ton. Sumantri. Nanti gue gabung, Ton. Gue gabung nanti. Ya, oh dia suka musik, makanya dia nanya-nanya mulu kan. Pokoknya lo kalau kan apa, CB kan kami kan sudah yayasan resmi ya. Nanti Masuk, mungkin masuk. peluncuran di JCC ya, Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Itu yayasan kami udah akte notaris, saya pendirinya, foundernya. Jadi yayasan ini nanti akan siap menampung dana dari seluruh konglomerat yang ada di muka bumi ini beserta seluruh kekayaan. Coba komen di IG coba. Nggak bisa gue. Nggak bisa. Main di G. Coba. Gimana? Kau Ini gua udah ada bersamaku, C, di setiap musim hidup. A minor. Pernah deh kau lakukan. Kok D? Ya, ya kira-kira gitulah. Salah, bukan DB harusnya. Coba. G, ya. Itu main di G kan? G kan? Iya. Yo. Coba. Ke C. Kau saja yang suci. Masih di C. Kau saja deh yang B lagi, yang layak. Wah, ngeri deh kalau udah nyanyi pujian kepada Tuhan. Rontok. Kau layak. Jadilah persembahan. Yesus kau Tuhan. Asik gitu. Langsung turun Roh Kudusnya, ngeri. Udah. Takut gua. Nanti lu pada nangis lagi. Kalau udah dijamah Roh Kudus nangis sudah. Enggak ngomong bahasa roh tapi enggak ya. Nggak apa-apa. Bahasa roh itu kan ungkapan sukacita yang dari Tuhan. Jadi kadang-kadang dia keluar deh. Loh, tapi banyak yang nggak asli, Bang. Aduh, untuk yang membahas-bahas gitu nggak usah diladenin lah. Orang kalau belum pernah ngerasain nggak akan tahu. Sama seperti orang belum pernah nyobain seks, dia nggak bisa ngejelasin gimana rasanya. Jadi susah. Mending suruh mati aja lah. Ya kan gitu, daripada kita capek ngurusin. Kan banyak tuh kan yang beredar tuh kayak di VT-VT itu kan kayak ngomongnya raba-raba. Emang bener gitu kan? Iya betul. Bukan begitu. Betul itu. Itu betul. Iya, udah ada sih. Iya. Kenapa dia keluar? Karena roh, Berapa sih? Gitu. itu kalau lo ketika lo ngucapin gitu, ketika lo di alam roh, itu mulut lo tuh kayak bisa keluar api Roh Kudus. Itulah yang ditakutin oleh setan. Jadi ketika lo berbahasa roh, langsung ada setan, itu langsung kabur dia karena itu Roh Kudus itu. Kayaknya kalau sampai keluar api bukan cuma setan yang takut, Bang. Tetangganya pun takut tuh yang nyanyi di sebelahnya. Api
Maksudnya tuh apinya itu alam roh, jadi bukan api yang terlihat. Kan Roh Kudus itu kan kemuliaannya seperti api. Ketika Tuhan juga menampakkan diri kan dalam tiang api di Gunung Sinai. Jadi api itu adalah kemuliaan Tuhan, seperti itu. Wah, isi gitu maksudnya. Makanya ketika kita berada di depan singgasananya Tuhan, Tuhan tuh paling suka kalau dia ada malaikat atau ciptaannya itu menaikkan puji-pujian melalui musik. Kebetulan saya kan pemain bass jazz, jadi saya sangat ngerti lah puji-pujian kepada Tuhan itu. Apalagi kalau lo dengar lagu-lagunya Elvin Slaughter, Ron Kenoly itu di video-video saya itu, waduh itu musik-musik paling top lah, itu nggak ada lawannya. Kan indah kalau kita menyanyikan pujian buat Tuhan, betul nggak, Cebi? Makanya si Cebi langsung tertarik mau jadi singer sama Uni Riva. Ayo kita Cep nyanyi di gereja. Berapa lagu kau bayar aku? Kalau nyanyi buat Tuhan, nggak usah kau ngomong bayaran. Berkat sudah Tuhan siapkan berlimpah-limpah. Asalkan kau memuji Tuhan dengan hatimu yang paling. Ya gimana? Yang itu kan bukan Tuhan gue, Tuhan elu. Gimana sih? Beda lah. Oh, kalau si Cebi ini apa dia? Belum ngerti. Itu objektif siapa namanya Bang Luga. Gimana Iya. sih? Objektif lah. Ya kalau bukan Tuhan lo, ya lo nggak usah nyanyi buat dia, lo nyanyi buat Tuhan lo lah. Ngapain juga itu loh. Tapi kalau misalnya gue dapat 1 triliun, lo jangan minta-minta ya gitu-gitu. Jangan udah Satu T, kontrak rencana kemarin. mau beli apa aja? Apa? Udah ada rencana belum? Kalau udah dapat 1 T, apa yang mau dibeli? Gua itu sudah Tuhan bicara sama gua 5 kali. Gua tuh akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Anjay. Dari mana jalannya gue bisa orang terkaya di dunia? Tuhan bilang ya salah satunya melalui konser ini. Makanya kan yayasan gue kan udah jadi nih, nanti tinggal peresmian. Dan seluruh konglomerat yang Kristen kan udah bilang, kapan acaranya? Inilah Pak, mainkan dulu lah semuanya. Terus ada teman gue yang mau ngasih gue 2,4 triliun, orang Semarang. Itu baru dana awal ya, belum dana-dana selanjutnya. Ya maklum lah, Tuhan gue kan orang kaya. Dibenerin dulu diksinya, masa Tuhan lu orang kaya? Jangan. Tuhan lu Tuhan kaya. Sekarang Jangan sampai begini, Tuhan lu orang salah. kaya. Aduh. lu salah. Parah. Otak lu nggak akan bisa menjangkau Tuhan. Makanya Tuhan tuh jadi manusia supaya omongannya jadi kita tuh nyambung. Coba lo ngomongin Tuhan. Oh Tuhan saya, seperti apa bentuk Tuhan lo? Tidak kelihatan dan tidak bisa diketahui. Ya kan orang jadi bingung. Udah lah gue pulang lah. Lo aja juga nggak tahu. Ngapain gue ngikutin lu? Tapi kalau Yesus kan udah jelas, cowok ganteng, ya kan? Orang Yahudi, kaya, keren, bangkit dari kematian. Kurang apa lagi? Sejak kapan Yesus itu kaya? Yesus berkata, Matius pasal 12, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Oleh sebab itu jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam bukan nama. duitnya. Apanya? Kan ke harta, tahta. Lu nggak pernah Ini nonton tahtanya. Timothy Ronald ya kalau? Tahtanya pernah bukan nonton hartanya. Lu nggak pernah nonton Timothy Ronald ya? Pernah ya. Kalau dia ngasih ujangan. Duit itu ketika lo punya kekuasaan dan punya kecerdasan. Duit nggak akan datang kalau lo tidak punya kekuasaan dan kecerdasan. Gimana sih lo? Itu kan berjalan bersamaan. Ketika lo jadi gubernur, lo kan suka-suka lo ngatur duit negara lah, apa beda lah, bahkan lo kantongin juga bisa. Ketika lo jadi gubernur, tapi ketika lo jadi rakyat, nggak bisa lo ngapa-ngapain. Kekuasaan itu mengatur duit. Kalau kata Ahok, orang kaya jangan lawan pejabat, nanti lo bangkrut. Nah iya, berarti kan kekuasaan itu berkuasa atas duit. Lo mau kantongin, lo mau buang, kan gitu. Mana sih? Kekuasaan dulu. Masuk. Karena kekuasaan tuh, ya iyalah. Masa lo bisa punya duit tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain? Terus ngapain lo kaya? Lo kaya dari mana? Dari apa? Dari miara babi ngepet. Jadi digebukin orang. Lo kaya harus kerja keras, jadi pejabat, pintar. Kayak gue kan kaya dari debat, kaya dari main musik. Iya kan? Yo, ya udah yo. Gimana tapi ya? Ini masalahnya yang kita omongin dari tadi masih planning semua, nggak ada realisasinya. Ya kan, gue kan debat sama lo kan udah kelar. Lo udah bilang udah Roh Kudus, masalah udah kelar. Nah kalau masalah udah kelar kan ya nggak masalah. Bukan masalah duitnya. Apa? Bukan masalah debatnya, duitnya belum terrealisasi. Ini. Ya. Jadi
Nah, kalau lu Gila, udah kalau- banyak duit, minimal terbang ke sini tuh TU apa gitu. Ikan. Nah. Ini karena masih cita-cita dan angan-angan yang belum terwujud, jadi komal gue sepi-sepi aja gitu loh. Ini yang jadi masalah buat gue gitu. Sekarang begini, komal itu kan apa ya, manusia ini kan yang dituhankan kan uang, makanya dia nggak pernah jadi punya uang. Kalau gua kan Tuhan bilang sama gua, nilainya tulisan gua atau hikmat gua itu 7 miliar dolar AS. Orang kan ketawa kan. Nah, tapi seandainya lah dulu gua ketemu konglomerat 5 orang duduk di depan gua terus ngomong sama gua, yakin mereka pasti nggak bisa ngelawan gua ngomong, sekalipun mereka punya duit. Karena apa? Nanti gua tanya siapa mamanya Yesus, jawabnya pasti Maria. Paling gua bilang manusia tolol. Paling mereka ketawa, benar juga. Lalu gue, ya udahlah, gue pakai aja duit gue yang 100 triliun dah, gue bawa pulang lah. Ya makanya hikmat itu lebih tinggi daripada duit. Kan hikmat itu kan lebih tinggi dari duit, betul nggak? Set. Misalnya lo punya duit Buat- nih. Kalau ada konglomerat yang lagi nonton ini live ya, hati-hati lo itu ketemu sama Bang Luga ya. Udah siapin mental. Lo konglomeratnya udah nelpon gua. Konglomeratnya udah nelpon gua. Apa perlu mau gue sebutin salah satu namanya? Gue sebutin aja ya, nggak apa-apa ya. Privacy jangan lah, jangan privacy terus. Oke, gua sebutin aja duitnya berapa. Duitnya 107 triliun. Dia ngomong gini sama gua, Luga itu pendebat yang tokcer. Saya mau ketemu dia, saya mau ngobrol sama dia, saya mau bantu dia. Itu yang ngomong itu duitnya 107 T. Nah kalau lo kan duit lo kan masih paling 15 juta. Iya bener juga lo Bang. Ya iya. Makanya hikmat dulu, jangan duit dulu. Gimana lo kok? Mental konglomerat sama mental orang biasa itu beda, cara berpikirnya beda. Kalau mental orang biasa pikirnya duit mana. Itu kalau mental orang miskin. Tapi kalau dia mental konglomerat, dilihat strategi, dilihat idenya. Nah itu akan cikal bakal bisa jadi duit gitu. Nah gua ngajarin lo tuh belajar supaya lo juga bisa kaya. Kan nggak enak, gua udah megang 200 triliun lo masih ngutang di warung, gimana sih? Ya nggak gitu juga men. Pinjam duit lagi. Pinjam duit disiram pakai air dingin loh. Tapi ini kata-kata motivasi ya guys ya, walaupun belum ada realisasinya gitu. Karena kalau udah terrealisasi pasti komal gue nggak gini-gini gitu. Adalah terbang-terbang apa Karena gitu, begini. gitu, ya. Cuma karena ini masih planning, kita hayati sama-sama teman-teman gitu. Tapi ketika gua misalnya daftar orang terkaya di dunia, lo ngomong apapun udah nggak gua tangkapin. Bersyukur lo masih bisa ngobrol sama gua sekarang. Betul juga kesempatannya. Mumpung Karena belum pernah terlalu ini Bang Luganya guys, belum terlalu parah gitu. Karena begini, Ketika Kayaknya ada- parah gitu gini. maksudnya ya. lo nggak? Ketika Daud menantang Goliat, siapa yang mendukung Daud? Tuhan. Ayahnya sendiri nggak mendukung dia. Oh, Bang. Ayah Iya, kandungnya nggak ngedukung Daud. Jangan ngomong ke Tuhan dulu deh. Itu saudara Israel tuh nggak ada yang mendukung Daud. Karena Raja Saul ketika dia nantang Goliat, kan Daud nanya nih, siapa sih mau dapat apa kalau ngalahin Goliat? Dapat besar sama dia jadi menantu raja. Satu pun nggak ada yang dukung dia. Daud ketika dia udah menggal ke baru semua mendukung. Udah terlambat. Jadi kita itu jangan berarti seperti ini. Tuhan ini sebenarnya udah mau ngasih lo 1 T, tapi gara-gara omongan lo yang kayak tadi, tarik lagi sama Tuhan, akhirnya lo kembali lagi ke tempat semula, berada di dalam kemiskinan. Gara-gara omongan gue yang mana tuh? Ya kalau gue bawa duit di sini, kalau misalnya gue udah bawa duit di sini, lo udah nggak gue ajak ngobrol lagi lah. Kalau duit gue udah 100 T, ngapain gue ngajak ngobrol lo, betul nggak? Bang Luga, Ngapain? Nah, itu kan Yesus kan pernah bilang, berbahagialah orang yang miskin di dunia, nanti dia akan kaya di surga. Berarti kalau orang yang kaya di dunia miskin di surga dong? Gimana? Bang? Pertanyaan yang bagus selalu nampak orang Bang yang Mas. miskin di dunia itu ada. Gini, Silakan. orang yang miskin di dunia itu adalah orang yang tidak bisa mengenali potensi. Potensi ini belum jadi duit, tapi sumber duit, ya kan? Sama seperti Yesus datang. Yang datang Tuhan dibilang nabi.
Nah itu orang-orang seperti itulah yang akan menjadi orang-orang termiskin di alam semesta. Jadi dia tidak bisa mengenalin potensi orang. Maunya dia, Yesus tuh naik Rolls Royce, Yesus bawa Alphard, baru dia boleh jadi Tuhan. Padahal Yesus datang sebagai tukang kayu. Makanya orang-orang yang di zaman Yesus tidak ada yang mau percaya sama Yesus karena Yesus cuma tukang kayu. Nah, tapi mereka tidak tahu kalau Yesus itu adalah pemilik langit dan bumi. Yohanes pasal 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang milik kepunyaannya menolak dia. Dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ini yang sedang terjadi sama Yesus, termasuk sama gua. Kalau dulu Yesus, sekarang rasul-rasulnya. Nggak ada yang bisa mengenal rasul-rasulnya, karena orang melihat selalu dari kalau dia punya mobil, kalau dia punya nomor rekening. Kayak kemarin Metatron, coba spill rekening lu gak? Ya jujur, di rekening gua ya cuma sedikit lah ya kan, paling 200 ya kan. Jadi selalu menuhankan spill rekening. Makanya gembel sekarang si Metatron di Belanda, menggembel dia karena memang otaknya tolong. Itu Tapi dia pernah masuk TV loh. TV apa bang? Kalau gua Si Metatron. TV apa bang? Loh. Jadi lu nggak tahu yang diskusi sama Dr. Richard Lee itu loh Metatron ya? Oh gitu. kan Tahu nggak? Yang botak yang ketemu sama Dr. Richard Lee itu Metatron. Oh, nanti gua lihat YouTube ya. Tapi kan dia diskusinya sama Richard Lee, sama Don Ditan, dia tidak menjadi seorang pemenang. Enggak. Kelihatan seperti orang Dia- tolol. Masuk. Bang Kojiro baru tahu ya? Tapi kalau Baru tahu. Don Ditan aja debat sama gua 8 jam yang ditampilin cuma 2 menit, saking takutnya sama gua. Saking takutnya masuk. Ya iyalah. Bang Luga, Masa debat 8 jam yang ditampilin yang 1 menit? Itu apa itu? Yang pertama kali debat lu Model bertiga. apa itu? Hah? Betul nggak? Siapa tuh? Siapa? Yang pertama kali Siapa? ketemu sama Kodoli kan lu bertiga tuh. Sama 2 pendeta, siapa namanya tuh? Lupa gua. Don Ditan gua baru sekali doang. Itu yang lu pakai jas hitam. Bertiga lu. Itu sama Ustadz Moko Ginta. Ah, Bosnya Don Ditan sama bosnya Juma itu lawan debat saya, Ustadz Moko Ginta namanya. Kan dari situnya harusnya udah tahu dong kapasitas gue seperti apa. tapi waktu itu lu belum jawaban ini, belum jawaban Ibu Iya, tapi Yesus Roh betul. Kudus. Nah, Betul, tapi kan gue udah berhasil ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh depan orang, ya kan? Masalah nggak bagus-bagus banget nggak masalah itu, tapi kan udah tampil. Gitu. yang penting udah ngoceh. Kalau masalah So, kalau masalah bagus itu kan bisa dirapi-rapiin. maksud gua pertemuan yang pertama itu lu belum punya konsep Roh Kudus itu ibunya Yesus. Belum. Belum. Masalah udah punya konsep itu loh. Enggak sih, bukan ibu sih. Lebih ke pribadi yang berbedanya itu sama gitu. Anak, bapak, kalau gue beda di tuh ibunya doang. satu Tuhan 3 sesembahan. Kalau gue. Nah, Roh Kudus itu diganti sama Bapak kita masing-masing. Nah itu namanya orang gila. Itu nggak perlu diajak debat. Enggak gitu juga ada orangnya weh. Kalem. Maksudnya Kalau gue aja masalah- dengerinnya udah masalah. pusing gitu. Gimana Buset, maaf. lu jangan senggol dia, ini konglomerat juga dia. Buset. Ini Konglomerat banyak juga duitnya nih, kalau cuma diem-diem doang nih, banyak duitnya. saya nggak butuh konglomerat, saya butuh konglomerat yang memang juga cerdas. Kalau cuma konglomerat juga cuma Lah ngapain lu makanya butuh cerdas? Lu kan butuh duitnya buat nggak dong. investasi. Kalau dia ntar naruh duit di gua terus dia ngelawan gua, mending gua buang aja sekalian kan gitu. Dia kan harus support gua juga. Ya, sebenarnya misionaris itu udah nggak perlu lagi bang, kan kita sudah mayoritas dong di dunia bang. Buktinya lu Mayoritas, tapi nggak sama pemahamannya. Gimana sih? di negeri muslim juga lo kan belum bisa lo berkuasa di Indonesia. Masih lo ketemu Juma, ketemu Roditan. Nah gua kalau udah ketemu Juma udah pada diam-diam semua. Bang Luga udah paling benar, udah gituin mau diapain. Iya kan?
Datang Bunda Dewi, Bang Juma, ini Luga bilang Roh Kudus perempuan masuk akal loh. Datang Bang Juma, ya wajar lah dia nabi. Jawabannya udah begitu. Gitu Bang ya. Iya. Gua Kalau lihat lu kemarin ketemu Juma waktu- ya, Jadi lu nanti- kita waktu acara API kemarin, Nah, itu, jumpa kita kumpul, Bang Luga ini datang. Lu tahu ngapain debat? Kagak. Duduk di depan beliau, duduk di depan. Ngelihat teman-teman kita lagi ya bawain acara gitu. Kursi VIP paling depan, Bos. Gua di paling belakang gua. Ini Bang Luga di paling depan. Waktu Itu datang dia. dia set kanan kiri. Gue panggil cuma nggak tahu dengar atau enggak. Karena kan berapa Karena kali kenapa? kan Bang Luga sama gue ini sekomal. Karena Roh Kudus perempuan itu susah dilawan, nggak bisa dibantah lagi. Udah mending kata Ustaz Nababan, udahlah kau lah yang memegang Ustaz yang Nababan, kendali. ya, betul. Iya kan? Jadi ini kali ini saya yang bikin acara nih, undang-undang kalian ya kan, datang Yo. ngobrol ya kan. Di mana itu Bang? Kapan kira-kira? Nanti gue bikin acara di Medan lah. Medan, oke. Medan. Datang ya Bang Gua Kojiro ya? mau- Medan ya. Jauh juga. Lu kayak orang susah ya lah tinggal terbang ah. Iya gitu. Medan Tinggal datang Pesawat doang berapa langsung Kuala Namu, kalau enggak Bandara Silangit ya kan. Nah, Kuala Namu lah ya. Yang umum. Iya. Di Medannya bisa kita bikin, kita cari hall yang kapasitas 2000 ya kan. Wih. Mak kalau 2000 orang kita mah ngilang tuh Bang. Apa? Kagak kelihatan sama kita nanti loh. Iya kan gue pembicaranya nanti misalnya gue undang pakai Bakir naik, siapa lagi, Juma, Londitan. Kita undang-undangin tamu-tamu VVIP kita undang. Ustadz, Yusuf kan? PI, ya. Di Miswar. Kok Yusuf PI sih bocah? Apa ya? Lu jangan ngeremehin, penontonnya kan banyak. Lu bisa ngiklan di sono. Bang, gue usul. Gimana sih lu? Kita ini aja mau nggak? Yusuf PI itu Filmnya. gue anggap ada lah, gue anggap lo ada dari VVIP. Orang dia aja moto-moto gue di samping gue. Adrian saja itu menjemput gue masuk ke ruang VVIP. Gue bilang kok jadi kawan dia. itu Susah emang. kita ketemu Kian Santang jongkok-jongkok depan gue cuma mau moto gue. Gue bilang kok jadi. Kian Santang. Semua gemetar ngeliat gue waktu di api itu loh. Kang Kian, Iya kan? Kalau misalnya di Komal kan mereka kan sama gue kan bercanda-bercanda lah, lontong sayur lah ngatain gue. Pas di acara itu semua gemetar loh. Kian Santang, Andriansa, Julius aja yang sering ngejek-ngejek gue di acara ulang tahun API. Itu hampir pakai acara ngenalin temannya lah, gue udah kayak artis aja. Aduh. Lah itu kan. Yang serem artinya cuma kalau Muslim- Nababan sama Juma lah kan gitu kan, yang serem di situ kan. Kalau mereka memang pemimpinnya lah kan. Cuma yang ini yang bocil-bocil ini gue bilang kenapa jadi apa sih, biasa aja gitu loh. Gue kan bukan artis. Kan tapi kan lu kan tamu gitu. Di Ya spesialin. maksud gue jangan sampai jongkok di depan gua, moto-moto gua, maksudnya berdiri aja santai aja, ngapain sih? Biasa aja gitu. Nah, lu gas makin di depan ya kan. Yoi Bang. Terus udah gue bilang tadi di jangan depan. ngomong gini ya, lagi. di depan. Bang Luga, boleh nggak gua minta foto sama lo? Cuci dulu ya nggak sih? Aduh. Adiansa. Bang Luga, dijemput ditunggu sama Ustaz Nababan di ruang VIP. Oh, diantar gua, dia udah kayak apa aja, kayak protokol ya. Oke lah, gua bilang. Canda bro, santai. Intinya walaupun Bang Luga ini beda teman-teman, waktu di acara PI beliau tuh spesial lah pokoknya, dispesialkan gitu. Iya lah. Masuk ya kan. Karena bagi gua orang-orang, sebentar sedikit lagi, karena bagi gua lawan debat gua itu teman ya, khususnya orang Muslim. Kecuali memang ada yang harus gua basmi, karena memang itu udah kategori serigala. Seperti Edis dan Herder. Itu yang memang harus gue basmi. Oke lah, kalau mau istirahat, Setuju kalau soal itu. udah jam
Udah jam 14. Karena gini, Yuk, sehat-sehat. ketika sehat-sehat. sedikit lagi, ketika gua ngobrol, lu dengerin kan, walaupun lu tidak Dengerin, semenang gua datang ke Deddy Miswar, gua dikasih makanan, gua dikasih kopi, beda iman, kita masih bisa nyambung. Tapi kalau sama Edis, gua baru naik udah turun. Udah dimaki-maki malah di sana ya kan. Jadi betul, udah dimaki-maki total gua kan. Jadi Yes. apalagi mau nggak mau ada sniper ya kan. Secara Oke lah, keimanan selama- boleh beda, secara kemanusiaan orang-orang Islam Betul. gini kan. Nah itulah yang gue bilang, Muslim ini kita beda iman, bukan Tuhan gue juga tidak mengajarkan. Yesus kan mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku, itu kan bukan dibilang gebukinlah pengikutnya si A si B, pukulin, lo tonjokin, jadikanlah. Nah, itu yang harus kita pegang. Jadikan itu kan bukan sesuatu hal yang negatif, ajarkan kan begitu. Nah kalau si Edis kan enggak, awak datang udah mau dicari pula gua bilang aduh udah gak pakai gaya preman lagi,